kan? Record suara, nggak usah lagi. Lanjut. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Selin dari pihak afirmatif. Saya akan menjelaskan mosi untuk hari ini. Mosi hari ini adalah mengenai kebijakan pemerintah melepaskan narapidana dan anak dengan syarat tertentu. Menurut saya, kebijakan ini sudah benar. Di sini saya akan menyampaikan 4 argumen mengapa saya berpikir begitu. Yang pertama, narapidana. Menurut KBBI, narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang mengalami hukuman karena tindak pidana. Di sini dikatakan bahwa pidana juga merupakan manusia, sama seperti kita. Dengan situasi Indonesia yang sedang kacau karena terkena wabah COVID-19, bukan tidak mungkin untuk para tahanan untuk terkena penyakit ini. Apalagi dengan situasi penjara yang tidak terlalu higienis. Oleh karena itu, untuk mencegah penularan COVID-19 secara masif, Kementerian Hukum dan HAM di bawah pimpinan Yasona Laoli membebaskan 36.554 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi. Alasannya adalah Indonesia yang rentan memiliki masalah kelebihan kapasitas. Jadi, doktrinnya kesehatan untuk semua. Dan ini juga diletarakan oleh tempat penahanan. Itu memberikan petunjuk, tapi prinsipnya kesehatan untuk semuanya. Untuk itu kami mendorong Kemenkumham untuk memberikan atensi terhadap penjara kita yang over capacity, mendorong kebebasan virus ini, penyebaran virus ini. Itu sudah terlaksanakan, kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian COVID-19 Komnas HAM Muhammad Choirul Anam. Lalu Anam juga menjelaskan bahwa kondisi overcapacity ini hanya terjadi pada sel napi pidana umum. Sementara kondisi sel napi pidana khusus seperti koruptor dan teroris berjarak, sehingga physical distancing sudah terlaksanakan. Oleh karena itu, Komnas HAM juga mendukung kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli untuk membebaskan napi kasus pidana umum. Sekian argumentasi 1 dan argumentasi 2 saya. Terima kasih. Silakan dilanjut dari pihak kontra. Selamat malam Dewan Juri yang saya hormati, selamat malam pihak pro yang saya banggakan. Pada mosi debat hari ini yaitu kebijakan pemerintah melepaskan narapidana dan anak dengan syarat tertentu, di mana saya, Juvinto, sebagai pihak kontra tidak menyetujui kebijakan tersebut. Sebelumnya, saya akan menyatakan beberapa argumen saya, di mana argumen saya juga akan menyanggah beberapa argumen dari pihak pro. Argumen poin pertama adalah pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi itu tidak efektif. Mengapa demikian? Asimilasi tidak akan berjalan efektif karena pada era pandemi COVID-19 ini, pada pengertiannya sendiri, pengertian asimilasi itu membaurkan napi dan anak dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana mereka bisa berbaur dengan masyarakat, sedangkan kita sekarang berada pada era pandemi, di mana masyarakat diharapkan untuk tidak berkumpul dan selalu keluar rumah. Jika ia pun ada melalui online atau daring, ini juga tidak akan berjalan dengan efektif. Mengapa? Sama halnya seperti program pembelajaran daring. Apakah ada yang bisa menjamin bahwa selama program pembelajaran itu murid mengerjakan latihan, kuis, ataupun ujian tanpa menyontek, tanpa curang, tanpa mencari melalui internet? Apakah ada yang bisa menjamin murid mengerti apa yang diajarkan selama proses pembelajaran daring? Seperti contoh, 2 orang kurir ganja bernama Bayu berumur 24 tahun dan Ikhlas berumur 29 tahun diamankan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNB Bali. 2 pelaku tersebut diketahui seorang residivis, yaitu kriminal yang melakukan kejahatan berulang kali, dan salah satunya baru saja bebas dari penjara karena mendapat program asimilasi dari pemerintah. Untuk poin kedua, dilakukannya mosi pada pandemi COVID-19 ini hanya akan memicu terjadinya kasus kriminalitas. Jadi, kita bahas sebentar apa faktor pendorong utama para narapidana melakukan tindakan kriminal. Seperti yang kita tahu, kasus kriminalitas yang paling sering terjadi merupakan pencurian, copet, maling, dan begal. Dan apa faktor pendorong ini? Tentunya krisis ekonomi dan kemiskinan.
Dan memang benar, selama ini mereka dilatih keterampilan di dalam penjara dan lapas, baik memasak, menjahit, dan lain sebagainya, supaya ketika bebas mereka dapat bekerja. Tapi pada era pandemi COVID-19 ini, apakah mereka bisa mendapatkan pekerjaan? Apakah mereka bisa mendapatkan penghasilan? Bahkan banyak toko-toko yang tutup dan memberi surat apa namanya, Bahkan banyak toko-toko yang tutup dan memecat karyawannya untuk mengurangi kerugian pada era pandemi ini. Apakah masih ada yang mau menerima pekerja? Mungkin ini hanya hal kecil bagi narapidana yang berasal dari keluarga mampu. Tapi bayangkan berapa banyak narapidana yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka dibebaskan bersyarat, tinggal bersama keluarga, lalu menambah beban ekonomi keluarga. Dan belum lagi harga barang apalagi produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer melonjak tinggi, sedangkan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan. Ini sama saja dengan memicu terjadinya aksi kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti contoh nyata, yaitu yang dipublikasikan pada detik.com. 4 hari lalu, seorang narapidana yang baru keluar dari penjara melalui program asimilasi rumah sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pencegahan COVID-19. Narapidana bernama Rudi Hartono di Wajo, Sulawesi Selatan, kembali dijebloskan ke dalam penjara. Rudi tetap kembali karena hendak mencuri di rumah warga. Ini bahkan hanya satu contoh dari banyak kasus lainnya. Mungkin saja masih juga ada banyak kasus yang tidak dilaporkan ataupun tidak diberitakan. Sekian sanggahan dan argumentasi dari saya. Oke, terima kasih pihak kontra. Tetapi menurut saya argumentasi saya masih lebih betul. Jadi yang pertama tadi kata Anda berbaur dengan kata Anda kan tadi mereka social distancing, jadi mereka tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Tetapi di dalam jika suatu individu narapidana ini kan dia mempunyai keluarga juga. Jadi dia juga bisa berbaur dengan keluarganya, tidak perlu di masyarakat. Lalu jika ada yang melakukan kejahatan berulang kali dan setelah dikeluarkan dari penjara dimasukkan kembali kan sebelum dikeluarkan dari penjara tersebut pelaksana tugas atau PLT di Jen Pas Nugroho telah menegaskan bahwa dia akan memberikan sanksi tegas terhadap narapidana yang kembali berulah. Sanksi tegas berupa pencabutan hak asimilasi hingga remisi. Selain dicabut hak asimilasi dan integrasinya, menjalankan sisa pidananya kembali dalam lembaga ditambah pidana yang baru. Juga harus dimasukkan ke dalam straf sel atau sel pengasingan. Dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sebagai konsekuensi atas aturan yang telah dilanggar. Ucapnya melalui pesan singkat. Lalu yang ketiga, tadi kan katanya mereka tidak memiliki pekerjaan. Jadi pertama, pelepasan narapidana ini untuk melakukan social distancing. Lalu kalau mereka memang tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka, pemerintah juga dapat memberi sembako kepada mereka. Selanjutnya, pembebasan narapidana karena pandemi ini juga sesuai dengan anjuran Komisi Tinggi PBB untuk HAM, Subkomite PBB Anti Penyiksaan, dan WHO. Imbauan tersebut juga sudah direspon oleh sejumlah negara seperti Iran, yang setelah membebaskan 95.000 orang dan Brazil sebanyak 34.000 orang. Michelle Bachelet yang merupakan pejabat tinggi untuk human rights juga berkata bahwa fasilitas penjara di banyak negara cukup padat, sehingga tahanan dan petugasnya menjadi lebih gampang untuk terkena virus corona yang baru dan mengenaskan ini. Yang terakhir, menurut saya, tindakan pelepasan napi ini juga demi keselamatan para tahanan dan pekerja di penjara. Bayangkan jika salah satu tahanan terkena virus tersebut dan pada akhirnya hampir seluruh orang di penjara tersebut terkena virus ini. Siapa yang akan menanggung seluruh biaya pengobatan? Dan jika hanya dibiarkan, itu adalah hal yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Pada akhirnya negara lah yang akan sangat dirugikan karena pengobatan ini memerlukan jumlah biaya yang tidak sedikit.
Silakan dilanjut pihak kontra. Sampai mana? Sabar. Oke. Sebelum masuk ke argumen, saya akan menyampaikan beberapa sanggahan terhadap argumen yang diberikan oleh pihak pro. Jadi, sabar ya, aku pikir. Nah, tadi pihak pro menyanggah argumen saya yang narapidana yang keluar dari penjara tidak bisa mendapat pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu pihak pro menyanggah dan mengatakan bahwa ketika mereka dilepas bisa dibantu oleh pemerintah dengan diberi sumbangan. Dengan membantu memberi sumbangan ini hanya memicu kerusuhan pada masyarakat. Mengapa demikian? Karena masyarakat akan merasa tidak adil. Mengapa masyarakat yang sedang krisis ekonomi tidak mendapatkan sumbangan, tidak mendapatkan bantuan, sedangkan mereka yang narapidana mendapat, seharusnya mereka juga mendapat sembako seperti narapidana yang lainnya. Dan ini justru akan memakan biaya yang sangat banyak karena tingkat ekonomi di Indonesia itu tidak tinggi. Lalu masuk ke argumen saya, argumen ketiga, masyarakat kehilangan hak untuk merasa aman. Saya katakan membuat masyarakat kehilangan hak untuk merasa aman. Karena apa? Karena pikirkan saja, bahkan jika hanya ada satu narapidana yang dilepaskan, satu daerah akan merasa resah dan tidak tenang. Mereka akan merasa khawatir karena takut terjadinya tindakan kriminalitas kepadanya ataupun di sekitarnya. Pada era pandemi COVID-19 ini, tempat umum semakin sepi, jalanan semakin sepi, dan ini juga merupakan salah satu alasan mengapa terjadinya tindakan kejahatan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, krisis ekonomi, ditambah lagi tempat umum yang sepi akan memicu narapidana untuk melakukan tindakan kriminalitas. Dengan tempat umum yang sepi dan narapidana yang tidak ada yang bisa menjamin aksinya, bagaimana masyarakat bisa merasa tenang? Jangankan masyarakat yang berbelanja, masyarakat yang berada di rumah saja masih merasa khawatir akan terjadi tindakan kriminalitas. Masyarakat yang berada di rumah dan keluarganya akan merasa tidak aman. Dengan dilaksanakannya mosi pada hari ini, yaitu melepaskan narapidana dan anak dengan syarat, maka di saat itulah masyarakat akan kehilangan hak mereka untuk merasa aman tinggal di negeri ini. Bahkan seorang ahli psikolog forensik, Reza Indragiri, melalui tayangan YouTube TV News pada hari Sabtu, tanggal 11 bulan 4 2020, bahwa selain lelah diteror wabah virus corona, warga dibuat semakin lelah menghadapi segala kemungkinan buruk akibat pembebasan ribuan narapidana itu. Masuk ke poin keempat, melepaskan sebagian narapidana hanya akan memicu kerusuhan yang disebabkan oleh narapidana lainnya. Mengapa demikian? Seperti dinyatakan pada berita1.com bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Tuminting, Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu tanggal 11 bulan 4 2020 sore dipicu oleh ulah sejumlahnya narapidana narkoba yang minta dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemik COVID-19. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemkumham, Bambang Wiono, mengatakan para narapidana narkoba tersebut mengamuk lantaran merasa dianaktirikan karena tidak turut serta dibebaskan oleh pemerintah melalui asimilasi dan integrasi di tengah pandemi COVID-19. Sekian. Ya, terima kasih pihak kontra. Tadi ada sanggahan. Mereka kan sabar. Kak dia nanti. Nunggu, Kevin. Mereka nunggu kok itu. Oke. Terima kasih pihak kontra. Seharusnya tadi emang ada rala, tidak hanya narapidana yang diberi sembako, juga rakyat yang kurang mampu akan diberikan sembako. Lalu, kan tadi katanya narapidana iri, kan? Emang pada dasarnya kebijakan ini hanya untuk melepaskan narapidana yang melakukan kejahatan umum. Kejahatan seperti korupsi dan terorisme tidak akan dilepaskan. Dan narapidana korupsi juga hanya 1,8% dari total narapidana. Maka akan lebih baik jika pemerintah fokus pada narapidana kejahatan seperti tindak pidana umum lainnya. Lalu, tadi katanya kan karena
dilepaskannya narapidana ini, maka masyarakat akan menjadi lebih resah. Tetapi, jika dipikir kembali, apakah narapidana-narapidana yang telah diberi asimilasi ini akan melakukan kejahatan lagi? Mereka telah dibebaskan karena virus COVID-19 ini. Jika mereka misalnya keluar dan mereka juga terinfeksi oleh virus ini, bukankah itu sama aja dengan seharusnya Saja bunuh diri. Jika narapidana ini jika dalam wabah COVID-19 ini narapidana juga ingin keluar rumah, bukankah itu sama seperti mereka ingin bunuh diri? Bisa saja orang yang mereka temui itu memiliki virus ini. Dan seharusnya mereka dapat berpikir bahwa kemungkinan ini dapat terjadi. Sehingga seharusnya mereka tidak keluar, mereka berusaha untuk tidak keluar. Begitu saja dari pihak pro. Menurut saya masih tahu ya kerja COVID. Jadi saya masih mendukung bahwa kebijakan pemerintah untuk melepaskan narapidana dan anak sudah benar. Jadi, terima kasih pihak pro. Sekarang giliran saya sebagai pembicara penutup pada pihak kontra, dan saya ingin menyampaikan beberapa kekurangan dari pihak pro. Jadi, pembicara pertama dari pihak pro tadi tidak menyampaikan bagaimana langkah-langkah pelepasan narapidana dan anak ini. Yang saya akan jelaskan sekarang. Jadi, sebelum dibebaskan itu, para narapidana harus menjalani sidang atau pengamatan, di mana hasil dari sidang ini nantinya akan diputuskan siapa wali yang akan menjamin masing-masing tahanan tersebut, dan mengenai waktu wajib lapor nantinya akan ditentukan dalam sidang TP. Pihak pro juga tidak menyampaikan bahwa adanya wali yang akan menjamin masing-masing tahanan dan waktu wajib lapor. Lalu, kekurangan pada pihak pro selanjutnya adalah tadi saya sudah memberikan contoh-contoh nyata oleh yang baru saja dilepaskan oleh asimilasi, dan pihak pro masih bertanya apakah masih ada yang mau melakukan aksi kriminalitas setelah dilepaskan. Padahal saya sudah menyampaikan, saya sudah memberi beberapa contoh asli yang terjadi, dan lalu sebagai pihak kontra percaya bahwa saya sebagai pihak kontra memenangi debat ini karena kami memberikan 4 argumen pertanyaan.